wonten grup ngopi muga-muga sedaya saged pati istiqomah. Amin. Iki gambaran rasa ibadah iki duwe keramat. Biasa itu terawihnya biasa. Pak Saroni ini antar rawuh tapi tidak ada Pak Gur langsung rawuh. Yang kedua, malam ini merupakan malam ulang tahun turunnya sholat, yakni malam Isra Mi'raj, yang mana tanpa disengaja kita berketepatan mengaji ini dengan malam Isra Mi'raj, malam turunnya sholat. Sejarah singkat kenapa dalam kitab Durratun Nasihin Rasulullah itu kenapa kok sampai diangkat ke atas? Ini tidak lain karena berawal dari pertengkaran makhluk bumi dan makhluk langit. Jadi langit kalau bumi ini sempat nuwun sewu tukaran dalam kitab itu karena faktor Nabi Muhammad, yakni yang pertama, langit itu merasa bangga dengan dirinya disebabkan karena langit itu ditempati oleh malaikat, sementara bumi nangis pada saat itu karena tidak ditempati malaikat, sehingga bumi nuwun sewu langsung mengeluarkan jurus terakhirnya bahwa aku dengan kamu wahai langit lebih hebat bumi daripada kamu, lebih hebat aku daripada kamu, kata bumi, sebab aku ditempati diinjak oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari ini akhirnya langit itu juga menangis dan berdoa tiap detik, tiap hari, tiap waktu kepada Allah supaya langit pun diinjak oleh Rasulullah, supaya langit ikut diinjak, sehingga kedudukannya ingin sama. Kenapa hanya bumi diinjak oleh Rasulullah? Langit pun meminta kepada Allah supaya Rasul juga menginjak langit. Akhirnya Allah dengan memberikan ijabah doa langit ini, Rasulullah dibaringi sejarah Isra Mi'raj sampai munggah langit 7, dari langit 7 munggah malih teng Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha munggah malih teng Mustawan, dari Mustawan munggah malih teng Raf-Raf. Jadi tingkat yang paling tinggi itu Raf-Raf. Raf-Raf ini tingkat sing boten saged wis. Dadi yang dhuwure Sidratul Muntaha itu Raf-Raf. Pada Raf-Raf inilah Allah dan Nabi Muhammad langsung bertemu dan berdialog, langsung bermuajahah, dan nuwun sewu kita tidak perlu membayangkan kaya apa wajah Allah betapa. Yang jelas kita yakini bahwa satu-satunya makhluk yang langsung bertemu langsung dengan Allah hanya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang tiada banding. Karena kejadian ini akhirnya Al-Quran dalam rangka kagum dengan kejadian Nabi Muhammad, Al-Quran mengawali suratnya dengan kata Subhana. Subhanalladzi asra. Kata-kata Subhana ini biasanya diucapkan ketika ada sesuatu yang menakjubkan. Sehingga Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram itu pakai Subhana. Itu di Raf-Raf. Walhasil sampai Nabi itu diperintah sholat sebanyak 50 kali. Karena Nabi itu tawadu, Nabi itu akhlaknya sangat ramah sekali, Nabi tidak pernah menawar. Jika isaikat kanjeng Nabi itu jawabannya, iya matur nuwun ya Allah. Akhirnya Nabi turun, baru ketemu Nabi Musa ini. Nabi Musa merotes, "Ojo gelem Muhammad, umatmu cilik-cilik ora kira kuat. Munggah jaluk keringanan." Niki hakikate lek Nabi Muhammad boten. Kan Nabi Muhammad itu tawadhu, jelas boten wani. Yang tawadhu niku apa sing disampaikan mesti jawabannya satu, inggih. Kanjeng Nabi itu manusia paling tawadhu. Sehingga diperintah Allah nopo mawon jawabannya selalu siap. Pak tentara biasanya
Siap. Kampungnya siap. Jadi jawabannya tawaduk kan. Saking tinggi dan tinggi. Hanya niki usulan Nabi Musa. Sehingga sampai matur umat cilik-cilik jalur keringanan. Walhasil kanjeng Nabi naik turun sampai dikei terakhir limo. Limo niku mawon kebetul Nabi Musa dikon munggah maneh siapa. Munggah maneh mat ora kuat iman lu kaya Pak Sami. Kalau kan sudah subuh kayak Sami ngomong apa mana jen. Ya tangi. Akhirnya Nabi Muhammad itu buatan burung isin karena terlalu sering. Karakter manusianya betul. Yang itu lek sering-sering jaluk ya isin. Kanjeng Nabi itu betul fakta manusianya, sifat jaisnya kanjeng Nabi. Loh, cara kula jenengan mengharap kanjeng Nabi munggah maneh. Lha kanjeng Nabi limo sik munggah maneh. Langsung digetok DKI, ya wes tak kayak siji setahun sepisan itu diketok. Ya apa seneng ya. Tapi mboten. Kanjeng Nabi langsung nuntun DKI 5, tapi 5 niki nilai pahalanya tidak kalah dengan yang 50. Niki khusus umat Nabi Muhammad. Lho seumpama niki sekat. Wong sedina suwengi niki 24 jam. Lho lek sekat berarti lek 1 jam sekali niki sembahyang 24. Lah sekat berarti bisa jadi setengah jam sepisan sholat. Waduh, susah kan. Tapi mboten digawe 5 waktu Masya Allah. Ini karena secara tidak langsung ini kita masuk jasa beliau Nabi Musa ketika matur datang Nabi Muhammad. Akhirnya 35 bentuk 5 ini. Akhirnya kanjeng Nabi mudun, begitu mudun, terus kanjeng Nabi sholat subuh diajari karo Nabi, kalau mereka itu sholat pertama yang dilakukan Rasulullah itu sholat subuh. Sana sholat subuh ini diajari karo malaikat Jibril. Terus kanjeng Nabi sembahyang tinggi, sholat subuh satu berikut. Sholat ini satu gambaran satu yang pertama. Mulanya kanjeng Nabi dawuh as-sholatu imaduddin. Sholat ini cagak yang kono. Lo cagak niku lek gambaran. Lek cagak rubuh, maka umah itu rubuh. Karena sholat itu disebut cagak agama. Untuk kalau wong wedok niku anisa iman dibilang. Wong wedok itu cagak negara. Lek wong wedok rubuh, negara rubuh. Lek wong lanang cagak pawon. Lek wong lanang rubuh, pawone nek rubuh. Kalau wong wedok niku tiang negara, lek wong lanang niku tiang jalan. Iki bedane kan. Akhirnya sholat itu ibadah. Kan kita wong wedok iku tiang negara, lek wong lanang niku tiang jalan. Akhirnya sholat itu 5 waktu ini menjadi cagak agama, sehingga kita dipaksa untuk membenahi cagak sebenar-benarnya. Lek cagak ini keropos, ini alam. Utawa dono cagak belas mau dibilang. Cagak keropos mau bahaya, iso rubuh. Sehingga kanjeng Nabi dawuh ketika Pak Ida kubilat sairu amali. Ketika sholat itu diterima, maka diterima kabeh amal ibadah. Tapi Pak Ida rudat. Ketika sholat ditolak, maka uang ditolak. Berarti ngapunten, pertama yang harus kita pelajari dan kita benarkan adalah pembenahan ibadah sholat. Karena ini dijaga agama, itu dijaga agama. Dan tidak main-main, seksual sholat yuk paling abot. Seksual paling abot yuk seksual sholat. Luar biasa. Orang sembahyang itu kita belajar sebaik mungkin. Terus kemudian nanti kita benahi sehingga sekecil apapun sunnah Rasulullah dalam sholat kita belajar untuk melakukan. Antara lain sembahyang itu paling tidak sekecil apapun ya kelambian putih lah. Karena sholat lain, sholat kelambian putih kalau kelambian kotak-kotak ganjaran yang lain lah putih gitu niru kaji Nabi lah kotak-kotak itu Jokowi. Bedanya kan untuk bakal ini.
Masalah ini Pemerintah. sekecil apapun kita benahi ibadah sholat dalam ini kita belajar sedikit yang biasa kita lakukan yaitu pembahasan tentang kejadian berbagai macam yang kita alami, berbagai macam kejadian makmum masbuk. Nanti kita bahas karena ini sering kalau dengan bahwa masbuk itu terjadi dan kejadiannya beda-beda. Nah, walhasil di dalam sholat jamaah orang itu dikatakan menemukan satu rakaat, dianggap menemukan satu rakaat, yaitu ketika seorang makmum niku menemukan rukuk bersamaan dengan imam sekaligus tumainah. Ini baru dianggap satu rakaat. Tak ulangi, seorang makmum dianggap menemukan satu rakaat ketika makmum ini melakukan rukuk dan imamnya juga rukuk dan sama-sama tumainah, maka makmum dianggap mendapatkan satu rakaat. Namun ketika makmum ini tidak menemukan rukuk bersama imam dalam kondisi tumainah, maka makmum tidak batal sholatnya, namun tidak mendapatkan satu rakaat. Kita ambil satu kejadian yang pertama. Makmum masbuk itu makmum sing datangnya terlambat dan di saat takbiratul ihram kemudian tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Imami rukuk. Jadi maca Fatihah mari imami rukuk. Niki jenenge makmum masbuk. Lah makmum masbuk niki kejadian yang pertama. Nanti ini kita praktekkan Mas Nur makin dituntut. Kita kasih contoh berbagai macam kejadian. Yang pertama ketika jenengan rawuh, di saat rawuh seumpama imam ini tepat itidal. Imamnya tepat itidal. Tadi imamnya tepat sami Allah wa liman hamidah. Jenengan rawuh, maka lek jenengan rawuh langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar. Langsung takbiratul ihram. Ketika jenengan takbiratul ihram ikuti imam langsung. Imamnya itidal, jenengan takbiratul ihram, imamnya sujud, langsung ikuti sujud. Ikuti sujud. Terus lanjut. Nah, makmum yang seperti ini berarti makmumnya nyapuk nang itidal dan sujud, tidak nyapuk rukuk. Niki tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Tidak dapat. Tapi sampun oleh pahala sujud bareng karo imam. Tapi gudake niku gudake makmum niki sak nyapuke pun imame tepak apa langsung Allahu Akbar diikuti. Jenengan rawuh imame tepak sujud dia langsung dengan Allahu Akbar langsung sujud. Langsung sujud. Jenengan tepak rawuh imame tepak Rabbi firli warhamni langsung Allahu Akbar jenengan nunggu langsung bareng-bareng maca Rabbi firli warhamni. Nanti ikuti nopo sing sedang dilakukan oleh imam. Ini satu. Yang kedua, wonten malih kejadian makmum datang. Begitu makmum datang, imamnya wis rukuk. Tepak rukuk imamnya. Begitu imam rukuk, jenengan datang, jenengan langsung takbir Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, boten usah maca bismillah. Boten usah. Allahu Akbar langsung digudak rukuk. Langsung gudak. Boten usah bismillah. Allahu Akbar langsung rukuk. Nah, ketika imam rukuk makmum niki takbir kemudian langsung rukuk. Kalau makmum niki rukuke bareng karo imam sama-sama menemukan tumaninah, maka makmum dianggap menemukan satu rakaat. Tapi lek salipah, ngenten. Tadi dugi imamnya tepak rukuk, makmumnya dugi Allahu Akbar terus salipan ngene. Salipan imam makmumnya rukuk, imamnya tangi. Lah lek kaya ngenten, salatnya tidak batal tapi tidak dianggap satu rakaat. Utawa imame makmumnya rukuk belum tumakninah, imamnya tangi. Makmumnya rukuk,
imame tangi. Artinya tidak salipan ngenten. Ngenten nggih. Langsung ngeset begitu rukuk tek yang sini belum tumanina. Makmume iki gurung tumanina, iki tangi. Maka niki salate tidak batal namun tidak dianggap satu rakaat. Pokok batasannya makmum menemukan rukuk bersama imam dengan tumanina. Berarti lek rukuk tek imame tangi, makmumnya tidak tumanina rukuke bareng karo imam. Pokok tumanina itu bareng karo imam. Niki batasannya. Karena tidak menemukan maka tidak dianggap batal namun tidak dianggap satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wonten kejadian maneh. Yang keempat wonten kejadian maneh. Imame wis maca surat-suratan akhir. Imame maca surat-suratan akhir. Katakan maca qul huwallahu ahad. Makmum datang. Begitu makmum datang, langsung makmum ini takbiratul ihram. Makmum ini takbiratul ihram. Durung maca bismillah. Imame rukuk. Durung bismillah. Imame rukuk, maka makmum langsung ikuti rukuk. Ikuti rukuk. Jadi begitu Allahu Akbar imame rukuk, makmum langsung rukuk. Betul usah maca bismillah, karena nanti lek maca bismillah takut imamnya langsung tangi malah gak nyapuk kan. Langsung ikuti rukuk. Lah lek nyapuk nih, lah nyapuk rukuk tek begitu tumanina bersama imam, maka dianggap satu rakaat. Lek jenengan maca bismillah akhirnya salipan, maka tidak dianggap satu, tapi tidak batal. Kemudian wonten kejadian maneh. Imamnya maca surat-suratan akhir, katakan cek teko lam yalid wa lam yulad, jenengan rawuh Allahu Akbar. Begitu takbir imamnya belum rukuk. Sik maca surat-suratan akhir, maka jenengan langsung membaca bismillah. Boten usah a'udzubillah. Tidak usah a'udzubillah, tidak usah iftitah. Jadi imamnya tetap dengan takbir Allahu Akbar, langsung imamnya itu tetap apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan bismillahirrahmanirrahim imamnya rukuk, langsung ikuti rukuk. Alias Fatihah sak nyapu teko ar-rahmanirrahim imamnya rukuk, langsung ikuti rukuk. Ada berurusan untuk Fatihah. Ini kejadian yang nomor sekian. Kemudian wonten malih kejadian seumpama jenengan rawuh begitu rawuh imame maca surat-suratan jenengan takbir. Begitu maca jenengan takbir imame wis jenengan krasa nih lek imame wis teko surat-surat akhir. Lek jenengan niki wayahe jenengan kan langsung bismillah. Tapi jenengan keterucut maca a'udzubillah. Keterucut maca a'udzubillah. Langsung a'udzubillah minasyaitonirrajim. Imamnya enggak suwe rukuk. Dan jenengan karena keterucut melakukan ini, maka jenengan harus membaca Fatihah sepanjang lafaz a'udzubillah. Menambahi. Begitu jenengan maca niki langsung dah rukuk. Lek nyapuk tumakninah berarti jenengan terhitung satu. Boten nyapuk berarti tidak terhitung satu tapi tidak batal. Ini sedikit gambaran tentang makmum masbuk. Nanti kita kembangkan dengan makmum muafiq. Tapi sebelum kita pada jauh pada tanya jawab, nah kita praktekkan dulu kersane Mas Nur, nanti kita pandu. Nanti kersane tambah paham. Dipraktekkan nanti paham. Monggo Mas Nur.